Hai semuanya, balik lagi sama aku di Curhat Filsafat Part 2. Dan buat yang belum kenal, perkenalkan nama aku Putri Sukma Sugiarto dari kelas HIA. Dan hari ini aku bakal ngelanjutin video aku yang kemarin itu. BTW kemarin tuh aku lupa buat ngomongin background filsuf aku yang ini, yang dipakai buat jadi virtual background selama pelajarannya Bu Unis atau pas kelasnya Bu Unis pelajaran filsafat. Jadi aku mau ngomongin sekarang sesuai dengan gambarnya. Filsuf yang aku pakai adalah Al-Farabi. Jadi nama asli Al-Farabi ini adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Al-Uzalah Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini dilahirkan di Wasij, sebuah desa di dekat daerah Farab. Nah, makanya karena itu dipanggilnya Al-Farabi, karena dia lahir di daerah Farab di Kazakhstan tahun 870 Masehi atau sekitar 275 Hijriah. Jadi Al-Farabi ini punya pemikiran campuran antara filsafatnya Aristoteles dengan Neoplatonisme. Terus dia juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena dia bisa memahami pemikirannya Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam filsafat. Dan pemikiran Al-Farabi ini juga banyak. Yang pertama, dia itu adalah penemu not musik. Jadi dia memikirkan kalau misalnya not musik ini bisa menjadi sarana terapi untuk orang-orang yang bermasalah dengan kesehatannya gitu. Terus yang kedua adalah dia itu adalah penemu asal-usul negara dan juga warga negara. And back to the topic, kemarin kita baru aja ngomongin soal duit itu bisa bikin bahagia atau enggak. Nah, kali ini aku bakal ngebahas topik ini berdasarkan materi yang dibahas oleh Bu Unis pada pertemuan kedua, yaitu berdasarkan tahapan-tahapan pemikiran manusia nih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik, aku mau ngejelasin sedikit tentang tahapan-tahapan pemikiran manusia berdasarkan ilmu filsafat. Jadi berdasarkan ilmu filsafat sendiri, tahapan-tahapan pemikiran manusia itu dibagi menjadi 6. Nah, jadi dibaginya tuh kayak piramida gini nih, dibagi jadi 6 tingkat dari yang paling bawah sampai ke paling atas. Paling bawah tuh urutan 1 dan yang paling atas tuh urutan 6. Jadi yang pertama tuh ada mythology thinking. Mythology thinking di sini apa sih? Ada ini tuh mythology thinking ini adalah cara berpikir manusia dari yang paling dasar berdasarkan ilmu filsafat itu sendiri. Jadi contoh mythology thinking tuh kita masih berpikir secara mitos, masih percaya mitos dengan percaya supranatural juga. Contohnya kayak percaya tentang cerita-cerita rakyat yang ada beredar sama kita pas kecil nih, itu juga termasuk mythology thinking. Yang kedua ada common thinking. Common thinking di sini adalah pemikiran yang tahap kedua dari pemikiran secara filsafat atau second step-nya, yang dimana di sini kita berpikir secara pengalaman dan mengandalkan panca indera dalam diri kita sendiri. Yang ketiga di sini ada logic thinking. Apa sih ini logic thinking? Logic thinking ini adalah sesuai namanya, ini kita berpikir secara logika gitu. Contohnya kayak misalnya nalar yang kita gunakan, kayak misalnya kalau kita ngeliat mendung pasti nanti bakal hujan gitu. Itu adalah contoh dari logic thinking itu sendiri, dimana logic thinking ini juga menggunakan metode silogisme. Metode silogisme ini adalah metode yang kita pakai pas SBM kemarin, yang menjadi materi SBM kemarin, dimana ada premis 1, premis 2, premis 3, dan juga seterusnya, terus nanti bakal ada simpulannya. Nah, ini masuk ke dalam logic thinking itu sendiri. Yang keempat ini ada scientific thinking. Di sini tuh pemikiran manusia udah mulai lebih kompleks ya, karena di sini pemikirannya didasarkan oleh metode ilmiah dan eksperimen. Jadi pemikirannya bisa dibuktikan gitu lewat si metode ilmiah dan eksperimennya sendiri. Dan juga dia pakai prinsip kasualitas, di mana memiliki sebab juga akibat dalam cara berpikirnya. Yang kelima ada philosophy thinking. Apa sih philosophy thinking ini? Philosophy thinking ini adalah cara berpikir seseorang dengan radikal gitu. Maksudnya radikal di sini adalah kita memikirkan sesuatu itu mencari sebab akibatnya itu secara secara detail dan ke akar-akarnya gitu. Ini yang termasuk ke dalam philosophy thinking, yaitu berpikir secara radikal. Terus yang terakhir itu adalah theology thinking. Theology thinking ini apa sih? Theology thinking adalah pemikiran yang paling atas dari piramida pemikiran berdasarkan filsafat itu tadi, dimana di sini kita percaya akan wahyu-wahyu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sendiri. Jadi kita percaya pada wahyu yang diturunkan.
Nah, balik lagi ke topik kita. Jadi di sini kita mau bahas tentang topik ini. Menurutku topik ini berdasarkan pemikiranku sudah sampai level yang mana sih? Level 1 kah, 2 atau sampai 6 gitu. Oke, kalau dari pikiran aku sendiri, I would like to say kalau misalnya berdasarkan yang aku jalani dan ada di pikiran aku itu adalah aku udah sampai pada tahap pemikiran logic thinking. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena di sini aku ngelihat value kebahagiaan itu berdasarkan ya logika aku sendiri bahwa yes, I need money to be happy, tapi walaupun nggak semua yang bikin bahagia itu harus aku dapatkan dengan money gitu. Ini menurut aku. Tapi lagi kalau berdasarkan secara global dimana ngelihat pandangan orang lain, ini berdasarkan opini teman-teman aku ya, ini mereka mungkin masih ada juga di logic thinking, dimana mereka juga sependapat kalau misalnya mereka butuh uang untuk bahagia, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya mereka bisa bahagia tanpa uang gitu. Secara luas atau secara globalnya itu mungkin bisa pada tahap 4-6. Karena mungkin untuk di fourth step-nya di sini ada yang melakukan eksperimen kepada orang-orang. Jadi dia menggunakan data-data itu. Contohnya pada kasus ini nih, jadi pada di studi ini peneliti meminta 33.391 orang yang bekerja pada rentang usia 18 hingga 65 tahun untuk menggunakan aplikasi di ponsel yang meminta mereka untuk memeriksa emosi mereka nih sepanjang hari. Dan jadi di aplikasi itu mereka menentukan peringkat kayak bagaimana perasaan Anda hari ini, secara keseluruhan seberapa puaskah Anda dengan hidup Anda, dan sebagainya. Terus ada juga orang-orang yang berpikir pada tahap kelima nih, dimana mereka memikirkan topik ini tuh dari dari berpikir secara kritis dan mencari jawaban sampai ke akar-akarnya atau berpikir radikal gitu. Terus yang terakhir adalah mereka yakin kalau misalnya kebahagiaan itu bisa dilihat berdasarkan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Oke, itu aja video dari aku kali ini, and I'm actually curious about your opinion tentang pendapat kalian di topik kali ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau berpendapat bisa comment on the comment section, and sampai jumpa di video berikutnya.